Sehat Ibu? Sehat? Semangat? Pengen banget apa pengen aja? Pengen banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Bu ya, ada yang betah nggak di Mekah? Betah, nggak pulang lagi gitu, mati di sono. Nah, karena perjalanan Bapak Ibu ini sangat jauh dan bisa pulang lagi, bisa nggak pulang, maka harus dibekali. Ya, bekal yang paling baik adalah bekal ketakwaan. Watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Mau ibadah. Karena apa? Karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu, sempurnakan ibadah umrahmu semata-mata karena Allah. Bukan karena yang lain-lain. Bukan karena pengen dianggap, wah gue mau udah 2 kali umroh nih. Bukan. Tapi semua semata-mata karena Allah. Oleh karena itu para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jangan pernah bilang bahwa ibadah umroh itu ibadah sunnah. Bukan. Ya. Ibadah umroh adalah ibadah perintah Allah. Sama kayak haji. Makanya kata Allah, wa atimmul hajja wal umrata. Itu perintahnya. Tebang umroh doang gitu. Nggak bisa. Ya, ibadah haji, ibadah umroh, kedua-duanya perintah Allah. Karena itu Bapak Ibu serius menjalankannya. Benar-benar ya, betul-betul harus dibekali dengan ilmunya. Supaya ibadahnya apa? Mabrur. Ya Bu ya. Nah, para Bapak Ibu sekalian, yang kita harus selalu baca ketika Bapak Ibu sedang berikhram itu adalah kalimat talbiyah. Bisa Bu talbiyah? Ini sudah ada tuh. Coba ikutin. Labbaik Allahumma labbaik. Semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Di Makkah Al-Mukarramah. Makanya ibu-ibu sekalian ini beruntung, orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi tamunya. Kemudian yang kedua, setiap hari Allah itu menurunkan 120 rahmat ke dalam Masjidil Haram. Berapa Bu? 120 rahmat. Satu rahmat aja kita dikasih Allah udah luar biasa. Apalagi Bapak Ibu akan mendapatkan 120 rahmat. Buat orang yang cuma ngeliatin Ka'bah doang. Makanya Ibu nanti kalau tawaf ya, jangan megang HP. Ini sambil tawaf, sambil selfie. Begitu ya. Itu orang yang merusak ibadahnya. Ya kan? Nanti sambil tawaf kalau nggak baca buku, liatin apa? Ka'bah. Atau kalau lagi duduk menunggu sholat, liatin apa? Ka'bah. Karena ngeliatin doang udah dapat 20 rahmat. Itulah yang disebut Allah wa idza'alnal baita masabatan. Bahwa Ka'bah itu Allah ciptakan tempatnya pahala, tempatnya orang berkumpul. Nah, insya Allah Bapak Ibu ya, akan Allah kumpulkan di satu tempat yang namanya Baitullah. Nah, karena tawaf ini Bu rukun, ya dalam ibadah umrah tawaf itu rukun. Orang yang setiap kali datang ke Masjidil Haram harus tawaf. Maka jangan sampai salah ketika melakukan tawaf. Kalau Bapak Ibu salah, otomatis ibadahnya juga ikut salah. Nah, hari ini makanya dibekalin supaya ibu bapak jangan sampai salah. Kita lihat satu-satu Bu. Yang pertama nomor 1 itu namanya Hajar Aswad.
Oh, lihat di sana. Nomor 1 Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ada di pojok Ka'bah. Istilam, mengecup namanya. Kalau kita nggak bisa ngecup, maka dari jauh. Angkat tangan kanan, lurus dengan yang nomor 1, ya, lurus dengan pojokan. Bismillahi Allahu Akbar. Tangan kita yang kecup. Bacaannya tuh. Bismillahi Allahu Akbar. Kecup. Pertanda kita sudah istilam, sudah mengecup Hajar Aswad. Nah, ini kita mulai tawaf nih dari sini. Jadi jangan dimulai ketika belum lurus dengan nomor 1, ya. Maka mulai tawaf itu dari nomor 1. Setelah itu baru kita putar tuh Ka'bah. Jalan gitu kan? Oke, saya ambil sini. Sini kursinya, Bang, 1. Biar bisa saya praktekin sekaligus ya. Kalau ada meja tadi enak ada meja. Tapi nggak ada meja yang nggak ada, ya. Oke. Tadi kan kita sudah istilam. Sini kan? Bismillahi Allahu Akbar. Nah, kita keliling. Berapa 7 putaran? Berapa? 7. 8 boleh nggak? Hah? Bukan tawa, Bu. 8 boleh nggak? Enggak. Nah, gitu ya kan? Apa yang dibaca ibu sekalian ketika mau tawaf? Coba lihat garis merah. Puter, baca. Nih. Jadi dari sini tadi Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula. Terus sampai ke pojok ini nih. Nomor berapa pojok ini? Nomor ini. 5. Ya, garis merahnya tuh sampai ke pojok 5. Ya. Pas di pojok 5, kita angkat tangan lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi jangan dikecup. Yang dikecup nomor berapa? 1. Apa yang dibaca dari nomor 5 ke nomor 1? Tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Terusin lagi. Ya kan? Ini mah sama baik kayak di Cikarang. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Pret. Ya. Kentut jalan aja itu. Awas. Jadi kalau besok kentut, bilang, Pak, saya kentut, batal. Nanti diantar ngeludu. Terusin. Karena ibadah tawaf sama dengan sholat. Bapak kalau sholat sambil kentut, sah nggak? Nah, tawaf sama. Ya. Kalau diem aja, malu gua bilang, masa kentut bilang ya. Berarti ibu nggak sah ibadah tawafnya. Kalau ibadah tawafnya nggak sah, otomatis umrohnya juga nggak sah. Hati-hati tuh ya, saya pesen banget. Jadi ini. Nah, ibu sekalian, tasbih yang dibaca itu adalah tasbih bacaannya para malaikat ketika tawaf. Jadi malaikat itu tawaf sama dengan kita. Malaikat juga melaksanakan ibadah haji. Satu ketika Nabi Adam sedang melaksanakan ibadah haji. Nabi Adam hajinya sama di sini juga. Terus Nabi Adam selesai haji, malaikat datang, selamat ya Adam, semoga haji kamu mabrur, gitu kan ya. Terus kata malaikat, itu tawaf udah kerjaan saya 2000 tahun yang lalu. Kata Nabi, kata siapa? Kata malaikat. Nabi Adam bertanya, ya malaikat, apa yang engkau baca ketika engkau sedang tawaf? Malaikat bilang apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Tuh segitu aja. Ini sampai sini nih. Wallahu akbar. Itu bacaannya malaikat ketika tawaf. Kata Nabi Adam apa? Tambahin. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi redaksi wala haula wala quwata illa billah itu tambahan dari Nabi Adam. Sejak itulah malaikat ketika tawaf komplit
sampai illa billah. Kemudian haji Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat menemui Nabi Ibrahim, selamat, moga ibadah haji kamu mabrur. Ya kan, kata Nabi Ibrahim, apa yang kau baca malaikat ketika tawaf? Dulu bapakmu Adam nyuruh kami sampai illa billah ketika tawaf. Kata Nabi Ibrahim apa? Tambahin al-aliwa, nomor 2 antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad namanya multazam. Multazam itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Makanya Bapak Ibu silahkan nanti berdoa. Kalau di sini nggak boleh, kan masih dilingkarin kan? Nggak boleh, nggak apa-apa. Ini multazamnya kita jauh gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting lurus berdoa. Karena itu tempat yang paling apa? Mustajab. Ya kan? Doa kita, doa orang-orang yang nitip sama kita. Nah, kita bacain tuh depan multazam. Yang ketiga, Ka'bah, pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah setahun sekali dibuka pada hari raya Idul Adha. Ya, jamaah pada di Arafah, di Mina dibuka tuh. Makanya kalau hajian nggak pernah ketemu ngeliat ini dibuka. Biasanya tamu-tamu raja, kepresidenan, termasuk Soeharto waktu haji bisa masuk ke dalamnya. Ya kan? Pengen nggak kita dapat pahala masuk di dalam Ka'bah? Pahalanya, bukan masuknya. Nah, kalau pengen mendapatkan pahala spektakuler sholat di dalam Ka'bah, maka pindah ke nomor 4. Namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ini sama dengan Ka'bah. Ya, masih bangunan Ka'bah. Makanya ketika tawaf, dia harus melingkari Hijr Ismail. Nggak boleh ibu korupsi, tawaf dari sini, masuk ke sini. Namanya tidak mengelilingi Ka'bah. Ya, dia harus tawaf mengelilingi Hijr Ismail. Siapa orang yang bisa berdoa di Hijr Ismail, siapa orang yang bisa sholat di Hijr Ismail, maka dia sama pahalanya sholat dan berdoa di dalam Ka'bah. Nah, sekarang masih ditutup, belum boleh. Saya baru pulang kemarin umroh di bulan Sya'ban, ya, sampai rumah 25 Sya'ban. Insya Allah nanti akan balik pada bulan Agustus habis hajian. Ya. Kemudian yang nomor 5, ini namanya rukun yamani. Tadi yang saya bilang Bismillahi Allahu Akbar, tidak dikecup. Ya. Nomor 6, ini makam Ibrahim. Makam itu bukan kuburannya, bukan, tapi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Di mana kuburannya? Nah, tadi tuh yang ditawarin sama si Mbak ini. Mana Mbak Tri? Masjidil Aqsa. Nah, jadi kalau pengen bertemu dengan kuburan Nabi Ibrahim, datang ke Aqsa. Ya, saya sudah pernah ke sana. Satu masjid namanya Masjid Al-Khalili. Maka Nabi Ibrahim kan julukannya Khalilullah. Ya. Daerahnya disebut Hebron. Bahasa Israelnya Hebron, tapi kalau bahasa Arabnya Al-Khalil. Dalam satu masjid ada kuburan Nabi Ibrahim, ada kuburan istrinya Sarah, ya kan? Kemudian di sebelahnya ada kuburan nama anak Sarah. Anaknya Sarah siapa namanya? Bu, Nabi apa? Ishak, ya. Nabi Ishak punya istri namanya Rifqah, kuburannya berdampingan. Oke, lanjut, next. Oke, sebelumnya ada yang bisa ditanya sekitar ini? Karena kita akan berlanjut materinya. Ada yang ditanya? Cukup? Paham? Paham banget apa paham lemet-lemet? Paham? Oke, lanjut. Nah, ini umrah ini ada beberapa yang harus ibu lakukan. Yang pertama syarat. Kayak orang masuk sekolah. Kalau kita mau daftar anak ke SMP, syaratnya apa? Ijazah lulus SD. Kalau nggak lulus SD bisa masuk ke SMP nggak? Kagak bakalan, ya kan? Ibu juga mau masuk ke Mekah, mau melaksanakan ibadah umroh, punya syarat. Syarat pertama Muslim, masuk. Muslim semua kan?
Ya. Syarat kedua, baligh. Ada yang berangkat anak-anak? Ada. Ini. Nah, yang mana nih? Oh, itu kecil. Belum baligh. Dia tidak punya kewajiban. Nah, tapi untuk edukasi, pendidikan. Saya juga pernah ngajak anak saya kayak gitu juga tuh, paling lagi digendong. Masih kecil dulu saya ajak, ya kan? Kemudian yang ketiga, berakal. Semuanya sehat, nggak ada yang gila. Nah, karena kalau dia gila, dia nggak punya kewajiban untuk umroh, ya kan? Kemudian yang keempat, merdeka. Yang kelima itu istita'ah, sehat dan punya duit. Nggak mungkin nih duduk di sini nggak ada yang punya duit. Punya mak duit mak? Banyak, ya kan? Nah, iya, artinya emak ini duduk di sini karena punya duit, ya kan? Nggak mungkin duduk di sini kalau nggak punya duit, ya kan? Kemudian yang kedua, sehat. Istita'ah itu adalah sehat. Sudah vaksin, ya. Sudah vaksin meningitis. Makanya kalau nggak sehat, dia nggak punya kewajiban untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Itu syarat. 5 syarat ini kita sudah miliki. Yang kedua, nah ini saya bilang rukun. Apa tadi rukun? Apa tadi rukun? Sesuatu yang harus kita kerjakan, dan kalau tidak dikerjakan ibadahnya nggak sah. Ada berapa rukun umrah? Ada 5. Dari 5 ini kalau ada salah satu yang tidak dikerjakan, ibadahnya nggak sah. Hati-hati ya. Yang pertama, niat. Udah bisa niatnya? Udah bisa niatnya? Belum. Ayo ikut. Ntar ada niat di sini ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dan berihram karena Allah. Tadi sini ada slide-nya. Niat. Jangan sampai nggak niat. Kalau Bapak Ibu nggak niat umroh, maka nggak sah ibadahnya. Dan niat umroh ini nanti di sini adanya nih, di nomor ini. Harus di tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Jadi kalau Bapak Ibu datangnya lewat Madinah dulu Bu Sri ya? Ya, Madinah dulu berarti nanti niatnya di Bir Ali. Ya. Kalau nanti dari Jeddah, bisa dari Jeddah dulu niatnya. Ini karena dari Madinah saya nggak ngomongin Jeddah. Jadi niatnya dari Bir Ali. Setelah niat, pakai ihram, kemudian tawaf. Yang tadi tuh, slide yang pertama. Nah, tawaf itu rukun. Makanya kalau udah niat, nggak boleh kagak tawaf. Dari Madinah, kan jauh tuh Pak. Madinah ke Mekah, 450 km. Dari sini ke Semarang. Jauh nggak? Jauh. Dan kita pakai ihram. Nyampe di Mekah hotel, wah, dengkul sakit, kaki sakit, kepala pusing. Aduh, Bu Sri, maaf ya, saya mah kagak tawaf lah, nggak jadi dah, gitu ya. Nggak bisa. Pakai ihram, jangan dilepas, jangan buka aurat. Yang larangan ihram dipertahankan sampai betul-betul ibu fresh, baru tawaf. Ya, makanya disebut apa? Rukun. Kalau nggak tawaf, maka umrohnya nggak sah. Yang ketiga, setelah tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah. Itu juga rukun. Berapa jarak Safa dan Marwah? 1 kali Safa ke Marwah 500 meter. Dikali 7. Berarti hampir 3 kilo. Siapin tuh kaki mendengkul ya. Kalau dari Cikarang 3 kilo kemana tuh Bu? Kalau ke SGC berapa jauh itu jaraknya? Hah? Belum pernah ke SGC belum? Jarang. Oh, macet. Ya kan? Jadi perjalanan sa'i itu sekitar 3 kilo. Ya. Setelah sa'i baru kita tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur rambut 3 helai atau lebih. Apa artinya tahallul? Menghalalkan yang tadi diharamkan. Nih. Kalau ibadah umroh Bu, itu mulai diharamkan ketika niat. Saya niat umroh dan berihram karena Allah. Dilarang dah tuh. Sama kayak ibu sholat. Ibu sholat, boleh nggak sambil sholat sambil makan? Nah, boleh nggak sambil sholat sambil main HP? Boleh nggak sambil sholat sambil kongkok? Nah, larangan itu kapan boleh kita lakukan?
setelah kita sholatnya apa? Salam. Salam ya. Kalau nggak salam, selesai nggak sholatnya? Enggak. Nah, ibadah umroh pun itu adalah dibuktikan dengan tahallul. Walaupun ibu udah tawaf, udah sa'i, kalau belum tahallul, maka belum boleh melakukan sesuatu. Maka nanti kalau selesai sa'i, Pak Ustadz, tahallulin saya. Ya, nanti yang perempuan sama perempuan, atau sama mahramnya, sama suami atau sama adik boleh. Jangan sama ustadznya, ya kan? Ini kadang-kadang jilbabnya main buka aja udah. Pak Ustadz, guntingin rambut saya, ya kan? Jangan ya. Kemudian yang kelima, tertib. Tertib itu artinya apa? Berurutan. Oh, saya mah karena sa'inya jauhan, saya sa'i dulu udah baru tawaf, nggak bisa. Syarat sah sa'i adalah didahulukan dengan tawaf. Oke? Kemudian yang selanjutnya wajib umroh. Apa itu wajib? Sesuatu amalan yang 2 poin ini ketika kita tidak lakukan, ibadah umrohnya sah tetapi bayar dam. Gitu ya. Sah tetapi bayar dam. Kalau nggak bayar, nggak sah juga. Apa itu? Niat dari tempat mikot. Kalau dari Madinah berarti Bir Ali. Kan bisa kadang-kadang, Bu. Supirnya baru. Masjid Bir Ali nggak ketemu-ketemu. Kelewatan gitu ya. Saya pernah tuh begitu. Lah padahal dari Madinah ke Bir Ali cuma 10 kilo, sebentar banget. Tapi karena supirnya baru, nggak ketemu-temu. Nah itu nanti kan udah kelewat tempat mikot. Nah ketika tidak kita niat umrohnya tidak di tempat mikot, ibadah umrohnya tetap sah, tetapi bayar dam. Ya kan? Nah yang kedua adalah meninggalkan larangan-larangan ihram. Apa aja sih Bu ketika berihram kita dilarang? Nah, ntar akan saya bahas. Next. Yang keempat, sunnah orang dalam berumroh. Pertama mandi sunnat ihram. Jadi ibu besok di hotel begini nih, nanti akan dikasih manasik juga sebelum berangkat. Besok kita mau ke Mekah nih. Hari ini dikumpulin di ruang makan kayak gini. Manasik lagi yang kedua. Ya. Sebelum kita tinggalkan kota Madinah atau hotel itu, kita sudah mandi. Saya niat mandi sunnat ihram karena Allah. Seperti ibu mandi junub. Ya, mandi hadas besar. Mandinya di mana? Hotel. Ya kan? Setelah itu kuku rapiin. Ya, jangan ada yang panjang-panjang. Takutnya pas di mobil bus udah niat ihram, ayo digigitin kukunya. Kan ada orang gitu kan? Nah, itu udah kena denda itu. Nah, kukunya nanti dirapiin sebelum pakai ihram. Kemudian mencukur bebuluan. Kumis, ya kan? Bulu ketiak, bulu kemaluan, rapi. Jangan sampai nanti pas di mobil bus tidur asik betul bawa bapak. Ayo lagi dicabutin ketiaknya. Ya. Kalau sudah niat umroh nggak boleh. Ya, kalau dilakukan kena denda. Kemudian apa? Memakai wangi-wangian boleh. Kemudian tadi labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu sunnah ya. Kemudian berihram mengikut cara Rasulullah. Minum zam-zam. Makanya saya sering pesan sama jamaah saya. Kemarin ada jamaah saya yang stroke, Bu. Stroke. Dari rumah pakai kursi roda. Saya bilang, Ki, selama di Mekah sama di Madinah, jangan pernah minum air lain. Kecuali zam-zam. Nanti anaknya bawa plastik, bawa botol ke Masjidil Haram, bawa. Stok tuh di kamar. Aki-aki setiap hari pokoknya minum zam-zam. Karena program saya ke Mekah dulu, nyampe di Madinah, bisa jalan tuh aki-aki. Gak pakai kursi roda lagi. Nah, kadang-kadang kaki kita itu pada sakit, ya kan, di samping memang banyak kolesterolnya, banyak asam uratnya, apalagi aki-aki udah nenek. Kalsiumnya udah pada habis. Kalau dibuat mobil, olinya udah pada habis, udah pada kering. Makanya dia akhirnya sakit. Kalau dia minum zam-zam, kalsiumnya sangat tinggi dibanding minuman atau makanan yang mengandung kalsium lain. Pokoknya zam-zam aja.
Jangan minum air yang lain. Ya, stok nanti di kamar. Karena dia mata air surga. Obat dari segala macam penyakit. Makanya doanya apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Jadi Zam-Zam itu adalah obat dari segala macam penyakit. Makanya disebut 5 syuribalahu. Minum Zam-Zam itu tergantung apa niat kamu. Begitu ya. Makanya nanti banyakin minum Zam-Zam. Dan itu sunnah. Artinya kalau sunnah apa Pak? Yang kita lakukan berpahala. Begitu. Kalau sunnah. Yang kita kerjakan berpahala. Kenapa yang berpahala kadang-kadang kita tinggalkan? Di sini mah beli Zam-Zam mahal. 500.000 5 liter. Belum tentu asli juga. Ya kan? Di sono mau berendam pakai air Zam-Zam juga ya. Bebas. Nah, yang 8 adalah zikir doa. Makanya nanti sepanjang jalan ya berdoa, berzikir, sepanjang tawaf. Kalau nanti dipimpin sama mutawifnya kurang denger bacaannya apa? Baca yang kita bisa aja. Apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Udah itu aja. Putaran pertama yaitu, putaran kedua yaitu, putaran ketiga yaitu, sampai ke-7. Terpaling dipanggil Ibu Haji Robana. Ya kan? Karena doanya cuma 1 Robana doang kan gitu ya. Ya Maya. Habis dipimpin sama pembimbing kurang dengar kita. Baca Robana aja. Itu doa yang paling bagus. Kenapa sebelum paling bagus? Karena doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah 201. Ya kan? Disebut juga doa sapu jagat. Karena semuanya kumpul di dalam satu doa. Ya Allah, berikan saya dunia ini baik. Apa aja nama dunia kan banyak. Keluarga dunia, istri, suami dunia, anak dunia, kejabatan dunia, kerjaan dunia ya. Berikan ya Allah atina fid dunya hasanah. Nanti di akhirat juga minta hasanah. Nah, itu doa yang paling bagus disebut doa sapu jagat. Nah, nyapu sejagat raya, disapu semua ada di situ. Makanya baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada wa adkhilna aljannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Nah, gitu ya. Tambahin dikit lagi. Oke? Bisa Bu doanya? Bisa? Abungan orang Cikarang kagak bisa ya. Terus yang berikutnya, akhlak dalam beribadah umroh. Ada syarat, rukun, wajib, sunnah, akhlak. Akhlak ini ibarat pohon buah. Jadi kalau ada pohon yang tidak berbuah, berarti pohonnya nggak ada apa? Nggak ada gunanya, ya kan? Kalau orang yang tidak berakhlak adalah orang yang tidak berbuah. Apa akhlak orang dalam beribadah? Ikhlas lillahi ta'ala. Makanya disebut wa atimul hajja wal umrata lillah, gitu. Semata-mata karena Allah, bukan karena dipandang oleh kampung kita, orang-orang lain dinilai, nggak penting. Pokoknya saya umrah lillah. Ya, mukhlisina wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Semata-mata karena ikhlas. Jangan pengen dilihat orang, jangan pengen denger orang. Siapa? Pak Haji Ono ya, udah 2 kali umrah itu ya. Ya Allah, mantap banget itu, duitnya banyak tuh Pak Haji ya. Nah, gitu ya. Jangan, itu namanya sum'ah, ya kan? Pengen dilihat, dengar orang. Kemudian menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang syirik. Hati-hati ketika di sana, terutama yang baru. Ini Ka'bah dipegang-pegang. Ya, batu ya. Sama bayang batu gua di Cikarang. Nah, begitu ya. Nah, itu hati-hati. Karena emang ketemunya batu. Ya, Ka'bah itu batu, Hajar Aswad itu batu hitam, Hajar Ismail batu yang di pinggiran itu. Naik ke Bukit Sofa, bukitnya juga apa? Batu. Bukit Marwa juga apa? Batu. Kemari gue nyari batu doang ya. Nah, hati-hati, jangan sampai ya. Atau juga ada orang ke sana mau cari apa? Kalau orang Cikarang apa nyebutnya ya? Pengraris. Ah, Bu ya. Jimat. Airnya itu batu dari sono tuh, dari pinggiran Jabal Rahmah dikantongin. Nah, dibawa pulang. Sampai di rumah ditaruh di tempat tokonya. Ya Bu ya. Ada nggak begitu Bu? Banyak. Banyak. Tempo hari saya bawa jamaah itu.
ya kan? Aki-aki punya bengkel motor. Punya bengkel motor dia. Biar motornya laris, itu batu di sana diraup sama dia. Dibawa pulang, kagak bilang-bilang lagi sama saya. Nyampe di rumahnya, disebar, tabur. Tuh batunya tabur-taburin. Biar bengkelnya apa tuh? Laris. Stres bu, apa dipasung itu aki pulang umroh. Awas tuh ya. Karena tadi salah apa tuh? Niat. Pulang umroh, keluarganya apa nelpon saya, Pak Ustadz ini gimana ya? Aki-aki kok jadi gila begini pulang umroh ya? Nah ternyata itu ada yang salah. Jadi kesana bukan mencari apa? Penglaris bu ya. Berdoa aja, berdoa. Udah berdoa. Ya jangan segala bawa batu-batu dibawa. Kecuali batu akik dah. Kalau tanya Pak Ustadz, cincinnya batu akik nomor berapa? Nah itu boleh itu, nggak apa-apa. Ya kan bilang sama saya. Iya oleh-oleh itu mah ya. Gitu. Apalagi yang kuning-kuning. 2 gram, 3 gram, 10 gram. Nah, boleh itu mah dah, nggak apa-apa. Ya kan? Terus selanjutnya jauhkan diri dari penyakit hati. Suuzon. Ya, selalu berburuk sangka. Baik dengan teman, baik dengan saudara, baik juga dengan orang lain. Ya kan? Ya Allah, sendal gua hilang. Makanya lo kalau bawa sendal tuh yang halal ke masjid. Jangan sendal boleh nyopet lo bawa umroh. Nah, hilang deh begitu. Jadi cepet banget suuzon dengan orang. Buang tuh, buang. Suuzon itu penyakit hati. Ya kan? Terus apa? Hasud. Nah itu. Dengki. Ya. Mulu bawaannya iri mulu. Makanya pada berantem. Saudara sama saudara berantem di sono. Kalau mau berantem mak di Cikarang aja. Ngapain jauh-jauh ke Mekah mau numpang apa? Nah, berantem ya, jangan. Nah, ya kan? Sombong. Nah, ini jangan. Mentang-mentang gua udah 2 kali, lah gua mah tahu. Lu kan baru lu ngikutin gua lo. Nah, gitu ya. Jangan. Dulu ada teman jamaah sekamar sama saya. Ada satu aki-aki yang matanya rabun. Dia kalau keluar kamar pasti di sini saya nih, di tangan. Mau makan, kan antar kamar dengan tempat makan beda. Ya lantainya beda. Dia nggak bakalan makan kalau nggak saya tenteng. Dia nggak bakalan ke Masjidil Haram kalau nggak ngikut. Matanya rada-rada rabun gitu. Kata temannya, Ki, jalan aja itu masjid depan hotel kita tuh masjid kelihatan betul. Masa kagak tahu? Kesian tuh katanya Ustadz, kagak bisa kemana-mana, digandeng-gandeng mulu. Nah gitu ya. Pergi dia tuh sendiri, sholat subuh, sampai malam baru pulang. Kata saya ini orang kemana ya? Yang satu kagak pulang-pulang. Makan sarapan pagi nggak ada, makan siang kagak ada, makan malam kagak ada. Kan kita kadang-kadang ketemu dimakan. Pas sudah ketemu tuh jam 11. Beh, dari mana sih? Seharian kagak ketemu-temu. Itikaf, pada saat itikaf. Kata dia begitu, itikaf. Alhamdulillah ada kali itikaf mak. Saya kata gitu. Nggak taunya apa? Itu hotel di depan masjid dalam gak kelihatan. Itu aja dia. Kakinya udah pada merah. Jalan. Gara-gara apa tuh? Sombong. Ya. Makanya jangankan bapak yang baru 2 kali 3 kali, saya juga mungkin Bu Sris juga sama. Yang udah berulang kali kita pak, itu kita jaga betul. Saya nggak tahu ya, walaupun kita pembimbing berulang kali juga bisa jadi tuh hotel depan Masjidil Haram begitu gede, rabun, hilang, nggak kelihatan. Makanya jangan sombong. Sombong dari ilmu, sombong dari pengetahuan, sombong dari duit, awas. Ya kan, dulu ada juga jamaah saya itu. Dompetnya, ATM-nya hilang semua. Waktu itu dia mah komplain, marah-marah, komplain pokoknya. Emang berapa duit itu? Saya bayar semua, bisa saya bayar. Gitu pak. Pas besok apa? Dompet hilang bu semua, seada-adanya hilang. Tuh, awas, ya kan. Makanya jangan sampai sombong. Nih, kalau orang Cikarang sama nggak sama orang Bekasi? Bol kuning buntut gasir. Oh sama ya. Tuh, apa bu namanya bu? Nah, koret, bol kuning buntut gasir. Jangan tuh. Ibu dari masjid bawa. Ya, nek sini minta itu jam-jam, mau minum obat. Ngambil lo, masuk kagak ngambil tuh bang jam deket juga lo. Wah, apa begitu ya? Itu yang kagak bayar aja bu, pelit. Apalagi mau minjemin duit ya. Makanya jangan bawa sifat kikir, bol kuning buntut gasir. Kalau ada yang begitu, jitak aja, jitak, kenal jitak bu, ya kan? Terus apa tuh? Pengen dipuji, makanya yang harus dilakukan apa bu? Nih, ta'awun, saling menolong. Jadi kalau ada teman sekamar kurang mampu, sini yuk sama saya, ayo saya tuntun. Itu jangan dianggap nggak ada pahalanya bu. Makanya kenapa waktu itu saya
nggak pernah ngeluh bu ketika ada aki-aki yang matanya rabun selalu ada di tangan saya kalau kemana-mana. Ada saat waktu itu ada guru saya berangkat umroh, kata istrinya, ya Allah Ustaz sian banget tuh ya, nggak kemana-mana tuh ya, habis kalau ditinggal aki-aki itu nggak ada yang nuntun. Kata suaminya apa? Jangan dikira kita berangkat dari hotel ke Mekah ke Haram pahalanya satu, kalau Ustadz pahalanya double karena telah menuntun orang. Jadi kalau bapak ibu nuntun satu nenek-nenek berangkat ke masjid, pahalanya berapa tadi? 100.000 nenek-nenek yang dituntun. Coba bayangin. Kadang-kadang kan ibu sri ke pengalaman, bu maaf ya, saya jangan dititipin nenek-nenek kamar saya, biar saya bebas. Nah begitu bu ya. Itu bu ladang pahala buat kita sebetulnya. Ya kan? Kita dititipkan pahala yang begitu besar. Satu nenek-nenek yang kita tuntun, pahalanya berapa tadi? 100.000 nenek-nenek. Nah itu disebutnya apa? Ta'awun. Ya. Tasamuh, saling toleransi. Ini kalau di kamar nenek-nenek biasanya ya, pulang dari masjid ke nenteng. Sholat maghrib ada tuang jual, nenteng beli. Sholat subuh ada tuang jualan, nenteng lagi. Nyampe di kamar kan itu tentengan banyak ya. Nyampe di kamar bukannya tidur, kresek itu ngerapiin belanjaan yang tadi tuh. Waktunya tidur. Jangan orang tidur dia lagi ngerapiin belanjaan, kresek gitu ya. Nah itu namanya tasamuh, harus tahu toleransi. Ini waktu istirahat gue takut ganggu, karena istirahat itu penting bu. Ya, jangan sampai ibu ada yang salah. Waktunya makan, habis sholat subuh makan, habis sholat zuhur makan, habis sholat isya makan. Jangan habis sholat subuh lama dia ngaji itikaf bla bla bla, pulang jam 9. Restoran apa? Tutup. Komplain dah. Bu, saya kan belum sarapan, restoran udah nutup, saya pulang. Nah lagian lo pulang jam berapa dari masjid? Nah itu namanya kalau tidak sesuai dengan jadwal nggak bisa komplain. Makanya saya bilang, makan habis subuh, habis zuhur sama habis isya, di luar itu saya kagak terima komplain. Nah saya bilang gitu, ya kan? Terus yang kedua, waktunya tidur. Ini kadang-kadang jam 2, jam 1 udah berangkat ke Haram, ya kan? Ntar dah pas giliran ziarah dia tidur di mobil, ya bu ya. Giliran kasih ilmu dia tidur di mobil. Makanya waktunya tidur. Ini kapan berangkatnya nih? 19 besok. Nah, berarti sudah masuk musim panas. Ya, karena di bulan Mei itu musim panas. Kalau musim panas itu subuhnya sekitar 3:30. Ya, maghribnya sekitar 7:30, isyanya sekitar 8:30. Artinya waktu malamnya lebih sedikit dibanding waktu apa? Siangnya. Dan panasnya juga lebih panas. Makanya nanti siapin kayak kacamata hitam, ya. Ini yang buat gelis glock. Terus ini yang buat telapak kaki yang suka pecah-pecah kalau jalan, nah, itu dibawa obatnya. Oke. Kemudian berikutnya tahabu. Tahabu itu namanya saling memberi hadiah. Ya kan, nanti kan ada ustadznya ya. Jangan pelit-pelit sama ustadz. Ya kan? Minta doang dianterin. Pak Ustadz anterin saya belanja beli ini. Pak Ustadz ada nawarin minum kagak, makan kagak, minum oleh kagak. Memang kagak dipinta sama ustadz. Tapi kita yang dianterin kudu apa? Paham, kudu peka gitu ya. Walaupun ustadz kagak minta gitu kan. Tapi kalau dibeliin ya saya terima juga, nggak apa-apa butuh mah. Next. Oke. Lanjut. Terus. Oke. Ini menjelaskan bahwa ibadah umroh itu hukumnya wajib. Bunyi. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, umroh itu wajib sama seperti haji bagi orang yang pertama kali. Ya. Jadi artinya kalau wajib jangan disia-siakan. Kata wajib jangan disepelekan. Aturan-aturan yang sudah saya sebutkan tadi itu betul-betul dicerna dan dijalankan. Karena ibadahnya sama dengan yang wajib. Next. Ada yang ditanya sekitar ini? Ada yang tanya? Paham? Paham, Mak? Oh, bagus. Iya, jangan malu-maluin ya. Oh, jangan malu-maluin. Oke. Terus, lanjut. Udah, yang tadi udah jelaskan itu. Terus tadi sama ini, ya. Terus,
Sudah saya jelaskan, lanjut sampai ke larangan. Ya. Apa sih larangannya Ibu sekalian? Terus. Larangan ketika ibu bapak sedang berumroh. Ya, terus. Nah, ini niatnya. Niatnya ada dua. Yang paling pendek, labbaik Allahumma umratan. Yang paling pendek. Ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Yang panjang, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Di mana niat ini dibaca ini? Di mana? Mikot. Mikotnya dari mana tadi? Bir Ali. Ya, jadi bukan di hotel, tapi di tempat yang sudah Nabi tentukan. Nanti gak ibu bapak akan dipandu. Kalau saya biasanya mimpin, udah selesai dari masjid, udah sholat tahiyat masjid, udah sholat ihram, masuk bus, masih di areal itu, ibu bapak pasang telinga, siap-siap kita niat. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Kalau udah dilafazkan itu berlaku larangan-larangannya. Ya. Apa yang dilarang? Nih kita lihat. Yang dilarang, terus. Nah, ini niat mandi ntar belakangan, terus. Terus ya. Yang dilarang apa aja? Terus. Oke. Setelah niat, yang dilarang apa aja? Next. Terus. Oke, sip. Ya. Khusus buat laki-laki. Kapan tadi larangannya? Setelah niat. Tadi aku udah niat tuh. Laki-laki dilarang apa? Yang pertama, dilarang berpakaian berjahit. Cuma 2 helai. Pak Sadioga, sini. Bawa ihramnya itu. Ya. Kan mau pengen umroh katanya. Doain Bu ini. Pakai. Kan bawa umroh. Ya. Ya. Dilarang pakai pakaian berjahit. Termasuk tutup kepala. Nah, copot. Situ, Pak. Nah, ya kan? Nggak boleh pakai tutup kepala. Nggak boleh pakai baju. Nggak boleh pakai celana. Termasuk celana dalam. Kemarin tuh saya ada yang nggak ngerti, saya bilangin. Kan waktu lagi pakai begini kan, Pak Ustadz, lepasnya ntar ya, asal udah rapi nih. Saya bilang udah lepas aja sebelum dipanjangin, Pak. Buka dua-duanya. Aduk pojok sama pojok. Ya. Nih, ketika laki make begini, iya pegang pojok sama pojok. Iya, gitu. Lagi make begini, ini CD-nya udah copot aja. Kemarin tuh ada, ntar kata Pak Ustadz ya, asal ininya udah rapi nih yang putih, baru saya copot. Agak taunya, dia lupa nyopot. Sampai selesai tawaf baru ada yang lihat, Pak Ustadz, ono ada yang pakai celana kata ono. Gitu. Jadi celana pendek, kan ini kelihatan singkap-singkap nih. Celana pendek gak kelihatan. Ki, gimana sih Ki? Saya bilang gitu. Kata saya copotin nggak? Udah aki-aki. Udah kagak ada setrumnya Bu. Ya kan? Pakai malu gitu ya. Gitu. Oke, buka. Ada jamaah yang mau praktek. Hah? Bawa ihramnya? Oh, nggak bawa. Berarti Bapak baru. Sini, Pak. Dah kasih dia dah. Iya. Sini, Pak. Ya, berpraktek langsung. Sini, Pak. Aduk pojok sama pojok, aduk.
Pojok sama pojok adu. Pojok sama pojok adu. Yang hijaunya di bawah. Ya, hijaunya di bawah, biar kelihatan ntar itunya. Nah, gitu. Pojok sama pojok diadu. Jangan lupa besok kalau pakai ihram bajunya dilepas semua. Sampai ke celana dalamnya. Ya. Gitu, Pak. Pentangin. Ini pentang. Nah, gitu. Oke. Sini, Pak, mundur dulu, jangan lepit dulu. Sini, Pak. Sini, Pak, itu ada lampunya. Oke. Sip, kemarin, Pak. Nah, Bapak-bapak lihat ya. Ini sudah posisi begitu. Kemudian masukin, Pak, ini. Yang ini aja, yang sebelah sini. Oke. Yang sebelah sini lepas. Ya. Yang lembaran yang depan ini taruh di belakang, muter, Pak, belakang badannya muter. Nah, gitu ya. Tuh, ini kenapa? Supaya bokongnya ini nggak tapi kelihatan, nggak tapi kentara. Kemudian ditarik ke depan, masukin, kayak pakai sarung, Pak, terus lepit ke bawah. Nah, kenapa dengan cara itu? Karena kalau begitu ininya nggak kelihatan. Tuh. Bagian depan kan penting, Pak. Ya, entah kalau dia kukuruyuk. Nah, kan gitu. Nah, kalaupun nanti Bapak ini jongkok, Pak, mohon maaf. Tetap dia enggak kelihatan. Enggak meloek begitu ya. Posisinya ya. Nah, ini yang paling penting. Nah, dia itu harus nutupin pusar. Karena pusar itu bagian aurat. Pusar sampai lutut. Ya kan? Makanya nanti supaya ini pusar tidak kebuka, pertama pakaian gesper. Kalau dia nyaman begini, nggak pakai gesper. Kalau saya belum pernah pakai gesper, karena saya sudah nyaman, karena udah kenceng ini. Kalau buat saya, ya kan. Tapi buat bapak-bapak yang merasa belum kenceng, boleh pakai gesper. Next. Nah, satu lagi ini bagian yang kedua, ya. Coba Man, ambil gambar yang tadi ihram, ya. Bagian yang kedua itu, coba lihat, bapak-bapak, ini kan supaya nanti takut bawahnya dia turun, ya kan? Maka ini ditutup di sini. Nah, tuh, ketutup. Ya, tuh sama kayak ini, ya. Nah, kalau Bapak nanti tawaf doang ya, maka pundak sebelah kanannya diapain? Dibuka, sama seperti ini. Kalau dia tawaf, ya. Enggak usah pakai baju ini, ya. Gitu. Apanya boleh? Nggak boleh pakai baju, ya kan? Maka tadi saya bilang ketika kita memulai, udah buka aja, ya kan? Next, gambar yang full. Atas. Terus. Nah, ya. Jadi yang pundaknya dibuka, ini adalah khusus untuk tawaf. Untuk tawaf aja. Kalau nanti di luar tawaf, begini. Di luar tawaf, termasuk sholat. Termasuk sa'i. Ya. Sa'i atau tawaf, atau sholat, atau kemana-mana, ya, itu Pak. Nah, kan, sama kan Pak? Iya, cuman tidak boleh pakai peci. Pecinya harus dilepas, dibuang, gitu kan? Dan ini pakaian ihram laki-laki, nggak ada pakaian berjahit sedikit pun. Makanya saya bilang tadi, ketika mau mengenakan, udah lepas semua. Termasuk juga pakai sepatu, nggak boleh. Karena tumitnya tertutup. Pakai sendal atau sepatu yang tumitnya terbuka. Tumitnya ya. Depannya mah nggak apa-apa. Kaos kaki juga nggak boleh. Ya, jangan pakai kaos kaki. Oke, ini untuk bapak-bapak. Next tadi, dari itu. Pembahasan yang tadi. Ya, larangan. Nah, jadi ketika niat itu begini, udah rapi ya. Ketika niat umroh,
nawaitul umrata wa ahramtu biha, udah rapi. Sejak itulah larangan berlaku. Ya, dilarang pakai pakaian berjahit, dilarang pakai tutup kepala. Nah, atau mamanya besok kan bapak sana panas, mesin panas, karena menghilangkan panas, nah begitu mamanya, ya panas, akhirnya tutup kepalanya. Nah ini jangan, ketika sedang berihram, ya. Tapi kalau sudah tahallul, udah gunting rambut, mak mau belagu kayak gimana nggak boleh, karena sudah tidak berumroh namanya. Nah ini larangannya adalah ketika selesai niat yang tadi kita lantunkan. Oke, next, geser pak. Ibu-ibu ada yang siap? Ada yang pakai kaos kaki? Sini coba. Udah. Siapa yang mau praktek? Ibu mau praktek sini? Ayo, siapa? Sini, oke. Sekarang kita lihat untuk perempuan. Sini ibu. Ya kan? Udah pernah umroh belum? Udah. Udah bolak-balik. Alhamdulillah. Nih, khusus untuk perempuan. Perempuan itu larangannya menutup muka. Ya kan? Pakai cadar, nggak boleh. Kecuali masker. Karena niatnya untuk apa? Kesehatan. Yang pertama, mohon maaf ibu, ihramnya perempuan rapat dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak ada yang terbuka. Yang terbuka cuma dua, muka dan telapak tangan. Makanya angkat bu sedikit. Nanti ibu pakai manset yang bagian ininya ketutup sampai ke sini, ya kan? Nah, apalagi kalau pakai baju yang begini, bukan yang begini, ya, baju yang terbuka. Maka nanti kalau lagi istilam, coba istilam bu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dia auratnya kebuka. Makanya kalau pakai baju yang tidak berkancing, maka ditambahin manset yang sampai ke siku, supaya nanti pas istilam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba ulangi bu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya ulangi bu, begitu. Jadinya auratnya kebuka. Kalau auratnya terbuka, berarti ibadahnya apa? Nggak sah. Makanya nanti dikasih tambahan. Kalau yang pakai masaknya itu Bismillahirrahmanirrahim, nggak bergerak kan ke tangan saya, kancingnya kenceng. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka pakai baju yang berkancing, atau kalau enggak tambahin manset tambahan. Ya, itu untuk nah ini kayak ini tuh, ya, ihram perempuan. Kalau dia mau pakai baju panjang gini boleh, mau celana begini boleh. Yang penting dari ujung kaki sampai ujung kepala rapat. Warna apa aja boleh, tetapi warna putih lebih dicintai Nabi. Coba lihat gambarnya lagi. Next, yang banyak. Oke, atas ke atas. Terus. Nah ini, ya, tuh. Kalau pakai sandal jepit, tetap pakai kaos kaki. Jangan sampai nggak pakai kaos kaki. Ini namanya Masjid Bir Ali. Nih, yang ibu ada 2 orang nih. Nanti bapak ibu akan ke sini, masjid ini. Ya, di Madinah. Jadi ihram perempuan itu adalah tutup aurat. Rapat, jangan sampai terbuka. Makanya nanti di bagian ini, di bagian celana, kalau dia pakai celana, pakaiin legging di dalamnya. Atau dia pakai rok tetap pakaiin legging. Nanti legging itu ditutup dengan kaos kaki. Jadi ketika nanti ibu mau naik kendaraan, naik bus, kan begitu kan? Nah, betisnya dia nggak apa? Nggak kelihatan. Karena ibu sedang berihram. Jangan sampai ada aurat yang terbuka. Orang lain juga nggak boleh lihat. Iya, orang lain juga. Sama-sama perempuan nggak boleh. Kadang banyak Ustaz, dari Madinah ke kamar, dari rest area. Nah, atau ke kamar. Nyampe di hotel Mekah. Iya. Udah nyampe di kamar langsung buka. Ya, padahal itu sama-sama perempuan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi betul. harus tutup. Kita dengan Tuhan aja yang tahu. Kalau mau buka, masuk ke toilet. Sendiri, jangan berdua. Ya. Jadi larangan membuka aurat ini bukan larangan laki sama perempuan, saya sama ibu, bukan itu saja. Tapi larangan perempuan sama perempuan. Larangannya karena sedang berihram. Ya.
Nanti biasanya kendalanya itu yang biasa dilakukan karena kurang tapi jelas ibu-ibu ya memahaminya, di rest area kan istirahat, mau pipis, mau apa, itu main buka aja udah jilbabnya, mau wudu. Jadi wudunya orang yang berihram dengan wudu orang yang tidak berihram berbeda. Ya, jangan sampai dibuka nih aurat. Makanya diusahakan pakai ciput. Dia punya kepala itu pakaiin ciput supaya jangan ada di pelipis ini ada rambut yang keluar. Kalau ada teman yang melakukan itu, kasih tahu. Tegur. Ya, itu sudah melanggar namanya. Nah, terus nanti pas nyampe di hotel, nyampe ke kamar nih hotel, kan perempuan sama perempuan, sekamar berempat. Itu juga tetap kalau mau ke toilet, toilet aja. Rapi. Ya. Nanti keluar dari toilet, rapi lagi. Kaos kaki jangan dibuka. Nanti pakai dan buka di dalam kamar mandi. Itu kalau dalam berihram saja. Di luar berihram nggak apa-apa. Bapak-bapak juga sama. Nanti pas nyampe di kamar, ihramnya ditaruh di kasur. Tukar sama sarung dia. Ke toilet. Nggak usah, jangan pakai sarung. Pakai ihram aja, bawa ke kamar mandi. Jangan ditukar dengan pakaian yang lain. Oke? Next. Ya. Mungkin pada bingung. Kalau misalkan ada yang bertanya misalkan pada saat berihram, terus wudunya seperti apa tuh Ustaz? Ya. Misalkan begitu ibu-ibu Ya. mungkin benar kayak Ibu? Ya. Ya gimana? Nanti yang pertama bisa lakukan wudhu di dalam kamar mandi sendiri. Ya. Iya, di dalam kamar mandi sendiri. Itu kan kita boleh berbuka seperti kita di kamar mandi biasa gitu ya. Itu salah satu solusinya. Solusi yang kedua, kalau nggak bisa di dalam kamar mandi dan kebetulan kerannya di luar, ya kan? Maka ibu cari kaos kaki yang terbuka di depannya. Ya. Ada. Tahu kan Bu ya? Buka. Ya, kaos kaki yang diginin terbuka nih Bu. Nah, jadi nanti pas giran mau wudu tinggal ditarik ke atas aja dia kaos kakinya. Ada. Gitu. Nggak perlu dibuka. Nggak perlu dibuka kaos kakinya. Terus yang kedua, giran membasuh tangannya, kalau jilbabnya kayak ibu nih, syar'i, maka basuhlah dia di dalam jilbab. Gitu. Basuhnya ya di dalam jilbab. Sehingga tangan yang kita basuh nggak nampak orang lain. Walaupun saya katakan sama-sama perempuan. Walaupun sama-sama perempuan. Ya, tetap harus dijaga. Nggak apa-apa, Gitu. basah ntar kering lagi. Iya, gitu. Seandainya begitu ya. Jadi kalau jilbab kayak gini kan nggak bisa nih berwudu. Maka jilbab yang syar'i itu nanti wudunya di dalam jilbab. Ya, atau kalau nggak bisa, udah nggak usah wudu. Kan wudunya itu diharuskan ketika mau tawaf. Di rest area udah nggak usah wudu. Kalau mau pipis aja udah, gitu. Nggak usah wudu. Kalau wudunya rada-rada susah. Nanti di hotel sebelum mau tawaf, mau ke Masjidil Haram baru berwudu. Di hotel makan gampang, kita wudu di kamar mandi sendiri. Gantian kan, gua mau wudu dulu ya, gantian di kamar mandi, gitu ya. Jadi di rest area itu nggak usah berwudu. Berwudu itu wajib kalau mau sholat sama mau tawaf. Kalau nggak mau sholat ya nggak usah wudu. Daripada wudunya apa? Susah buka auratnya maksud saya, ya kan? Nanti ibu akan ketemu banyak orang-orang yang ketika kamar mandi pada lepas kaos kaki. Banyak banget ibu-ibu itu. Dan itu adalah pelanggaran besar. Karena mungkin manasiknya kurang tapis atau memahaminya kurang danta. Makanya ditanya, paham nggak? Ngerti nggak? Nah gitu ya kan. Makanya biasanya nanti sama pembimbing yang lebih rewel. Bu, hati-hati auratnya ya, auratnya gitu. Oke, next. Mana itu materinya kepanjangan ya? Ya, oke. Ya, ada orang bukan live ya. Oke.